Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang ke-1, tentang menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Selamat mendengarkan. Entah berapa banyak nasihat yang sudah saya sampaikan tentang pentingnya membaca pada putra saya, yaitu Sidki, tapi dia sama sekali tidak tertarik untuk membaca. Dia memang punya kecenderungan yang lebih kuat pada aspek-aspek motorik dan kegiatan-kegiatan outdoor. Jadi buat dia membaca duduk manis sesuatu yang tidak menarik. Saya dan istri sudah mengikut sertakan Sidki pada berbagai kursus membaca seperti speed reading dengan biaya yang cukup mahal jutaan rupiah. Tapi setelah beberapa hari ikut training, dikasih modulnya, tidak ada tanda-tanda perubahan yang menunjukkan bahwa Sidki sudah suka membaca. Semua itu sudah dilakukan sekuat tenaga, tetapi rasanya seperti mendorong mobil yang mogok. Bahkan karena jalannya menanjak, bukannya maju, mobil itu malah mundur ke belakang. Semakin kita dorong, semakin mundur. Semakin kita motivasi, semakin dia menolak. Nah, apakah Anda pernah mengalami apa yang saya alami? Memberikan dorongan agar anak kita maju melakukan sesuatu, tapi ternyata berat sekali seperti mendorong mobil mogok. Jika Anda mengalami hal serupa dengan saya, maka kita akan bahas bersama-sama dalam serial podcast Disiplin Positif ini, yaitu prinsip yang pertama, yaitu menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Ikuti terus podcast ini, Disiplin Positif bersama saya, Irfan Amali. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif prinsip yang pertama, yaitu kesadaran internal bukan kontrol dari luar. Tadi saya sudah bercerita bagaimana mendorong anak saya untuk suka membaca rasanya seperti mendorong mobil mogok. Ceritanya sebetulnya berlanjut. Ketika Sidki mulai sering menonton salah satu penulis dan pendaki gunung yang bernama Firsa Besari, ternyata Sidki tumbuh keinginannya untuk mulai membaca karena dia melihat bahwa ternyata orang-orang yang suka outdoor, para pendaki, para pecinta alam juga mereka suka membaca dan bahkan menulis buku. Jadi Firsa Besari memberikan inspirasi buat Sidki dan nyambung dengan passion Sidki. Oleh karena itu dia mulai membaca, dan bahkan saya sangat takjub ketika saya memberikan tantangan buat Sidki untuk menulis sebuah buku. Dia menerima tantangan itu dengan semangat, dan ternyata dalam waktu kurang dari 1 bulan dia berhasil menyelesaikan buku pertamanya berjudul Alam Raya Sekolahku. Bukan hanya membaca buku, tetapi dia sudah menulis buku. Bahkan dia membaca buku dengan sangat semangat, dalam 1 minggu bisa menyelesaikan 1 buku. Ini mungkin menjadi sebuah teka-teki. Kenapa tadi Sidki seperti mobil mogok, tetapi tiba-tiba menjadi mobil yang melaju kencang? Nah, sebetulnya kejadian pertama mobil mogok, kita itu tidak sedang mendorong mobil mogok. Mobil yang kita dorong adalah mobil Ferrari seri terbaru dengan sistem komputer yang sangat canggih, super canggih, bahkan mobilnya self-driving. Begitulah anak-anak kita. Anak-anak kita adalah makhluk-makhluk yang cerdas, makhluk-makhluk yang hebat. Allah memberikan karunia kehebatan otaknya, kemudian ada miliaran neuron di kepalanya, lebih hebat dari komputer terhebat di dunia. Tetapi kita menganggap bahwa anak-anak kita seperti mobil mogok, jadi kita mendorongnya. Kita tidak tahu sebetulnya di dalam mobil itu ada tombol-tombol
yang kalau kita tahu bagaimana menyalakan tombol itu, mobil itu akan menyala sendiri dan bisa jalan sendiri seperti sebuah self-driving car. Nah, oleh karena itu, sebetulnya manusia itu di dalam dirinya ada sebuah tombol yang mampu memerintahkan dirinya sendiri. Tombol itu bernama willpower. Ketika kita tahu tombol-tombol tersebut, maka mobil itu akan berjalan dan melaju sangat kencang dan tidak usah didorong lagi. Jadi ketika kita mendorong, sebetulnya kita sedang mendorong sebuah mobil yang sangat hebat, tetapi kita tidak tahu tombol-tombolnya. Nah, apa saja tombol-tombolnya itu? Ada 10 tombol. Ikuti terus serial podcast ini, tetap di sini. Kembali bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada tombol-tombol dalam diri manusia yang kalau kita tahu tombol-tombol itu, maka kita akan bisa melihat putra-putri kita, anak didik kita akan berubah dari mobil yang kita anggap mogok menjadi sebuah mobil yang sangat supercar. Apa saja tombol itu? Ada sekitar 10 tombol yang kalau kita pijit tombol itu, maka mobil itu akan melaju sangat kencang. Tombol yang pertama adalah manfaat. Ketika anak-anak kita atau bahkan diri kita mengetahui sebuah manfaat dari sebuah kegiatan, maka tanpa harus didorong kita akan melakukannya. Kalau kita merasakan betapa enaknya setelah olahraga, kita merasakan manfaatnya, maka kita akan olahraga tanpa harus disuruh untuk olahraga. Itulah manfaat. Yang kedua adalah pride, kebanggaan. Banyak anak-anak yang melakukan sesuatu karena bangga, karena buat dia itu adalah keren. Jadi kalau kita bisa menunjukkan dan membantu anak-anak kita menemukan satu yang keren buat mereka, maka mereka akan melakukannya. Atau kita harus membuat sesuatu itu keren sehingga mereka mau melakukannya dengan kesadaran internal. Yang berikutnya adalah makna, yang mencerahkan, yang menggerakkan. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan makna dari sini, maka kita bisa mau melakukannya. Kalau kita memberikan derma, membantu orang lain dan merasa diri kita punya makna, dan memberi itu ada maknanya, kita akan terus memberi. Kemudian yang berikutnya adalah challenge atau tantangan. Anak-anak suka ditantang. Mereka tidak suka disuruh, tapi ketika ditantang, mereka tertantang dan mereka melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya bisa menerima tantangan tersebut. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang menggugah kesadaran. Pertanyaan yang jelek, yang membuat kita sadar. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali pertanyaan. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Pertanyaan itu, maka kita harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang kuat. Nanti di bagian berikutnya kita akan bahas secara khusus bagaimana membuat pertanyaan. Kemudian minat atau passion. Seperti Sidki tadi, ketika bertemu dengan sosok yang memiliki passion yang sama, dan ternyata passion itu mengantarkan dia pada suka membaca, maka sebetulnya tombolnya ternyalakan. Makanya kita pastikan bahwa yang kita lakukan adalah membantu anak-anak menemukan kegiatan yang sesuai dengan passionnya. Kemudian berikutnya adalah life purpose atau tujuan hidup. Seorang pendaki akan terus mendaki sampai puncak karena itu adalah tujuannya. Tidak peduli dengan badai dan berbagai kendala, dia akan terus naik. Ketika seorang tahu tujuannya, dia akan memperjuangkan apapun demi tujuannya. Berikutnya adalah joy, kesenangan, kebahagiaan. Anak-anak suka games karena itu memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita mengemas pelajaran dalam bentuk games karena itu akan sesuai dengan tombol tersebut. Yang berikutnya adalah faith, keyakinan. Banyak orang yang tergerak melakukan sesuatu karena keyakinan. Baik itu keyakinan agama atau keyakinan yang lain. Misalnya keyakinan agama, kita mau mengorbankan diri kita dan harta kita karena kita yakin itu adalah bagian dari keimanan kita. Dan yang terakhir adalah tentu saja ini paling dasar, yaitu need.
yaitu kebutuhan. Kita makan bukan karena disuruh, karena kita merasa butuh untuk makan. Itulah 10 tombol. Kalau kita berhasil mengenali tombol ini dan menggunakannya untuk mengemas berbagai kegiatan pembelajaran dan sesuai dengan 10 tombol ini, maka anak-anak akan melakukannya dengan kesadaran internal, karena yang menggerakkan bukan kita yang mendorong dari luar, tetapi ada dorongan dari dalam, yaitu tombol-tombol tadi. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui 10 tombol ini, kita akan tahu caranya bagaimana menyalakan supercar, mobil yang sangat canggih, yaitu anak-anak kita. Tetap bersama saya dalam serial podcast Disiplin Positif. Prinsip yang pertama dari disiplin positif yaitu kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Ini akan saya tutup dengan satu cerita yang menarik tentang seorang kakek tukang kunci. Kakek ini sudah bekerja puluhan tahun di sebuah hotel. Tugasnya sederhana, dia cuma mengecek kunci pintu kamar hotel. Setiap hari dia mengecek satu persatu kunci kamar hotel untuk memastikan kuncinya berfungsi dengan baik. Hotel kamar itu jumlahnya ada 300-an. Dalam sehari dia bisa mengecek 10 kamar, dan dalam sebulan berarti sekitar 300. Bulan berikutnya kembali lagi ke kamar yang pertama, dan terus seperti itu sepanjang tahun selama karirnya. Tentu saja ada orang yang heran dan bertanya, "Kek, pekerjaan Anda membosankan sekali, tapi kenapa Anda terlihat bekerja begitu semangat dan penuh dedikasi?" Apa jawaban si kakek? "Saya ingin memastikan keselamatan tamu. Bayangkan, kalau terjadi kebakaran atau gempa bumi, ada pintu yang kuncinya tidak berfungsi, sulit dibuka, maka si tamu itu akan terkunci dan tidak bisa menyelamatkan diri. Hanya gara-gara sebuah kunci yang rusak, seorang bisa meninggal, nyawa seseorang melayang. Bayangkan." Nah, dari jawaban si kakek tadi kita bisa tahu sekarang mengapa si kakek itu bekerja dengan penuh semangat, karena dia punya kesadaran internal melakukan itu, bukan karena dikontrol oleh atasannya, tetapi dia punya kesadaran atau makna dan life purpose. Itulah yang tadi kita bahas dalam 10 tombol yang bisa menyalakan diri kita, menyalakan mobilnya untuk melaju kencang tanpa harus didorong seperti mobil mogok. Nah, dengan cerita tersebut, kita makin yakin bahwa sebetulnya yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran internal untuk menumbuhkan disiplin. Jadi disiplin positif, prinsip yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran internal. Nah, tetap bersama saya Irfan Amali di serial podcast. Berikutnya kita akan bahas prinsip yang kedua.